Halo semuanya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari presentasi kami, yaitu mengenai namanya training administration, yaitu adalah training administrasi. Sebelum kami mempresentasikan ke slide berikutnya, kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Junweli Hasata Sinaga. Kedua, Bendiwari Damanik. Yang ketiga, Nigella Stefanis Sitorus. Yang keempat yaitu adalah Berkat Forman Tona Telambanua, Omrin Napitupulu, Inggris Syahaan, dan terakhir adalah Jeplin Sihombing. Training Administration. Administrasi pelatihan adalah perekat dari proses pelatihan yang mencakup dua langkah lagi dari proses pelatihan, yaitu sebagai berikut: administrasi prakursus dan administrasi pasca kursus. Selain semua pekerjaan yang dilakukan dalam menyelesaikan analisis kebutuhan pelatihan dan rencana pelatihan, masih ada rincian yang harus dilihat untuk pemesanan pelatih, pemesanan kamar, kursus pemesanan, pemesanan akomodasi, pemesanan bahan, makanan, dan kopi, memberitahukan delegasi dari tempat kursus mereka, menjaga tempat yang dibatalkan minimal, memastikan delegasi sepenuhnya siap, membawa mereka ke jalur yang benar pada hari yang tepat, pada waktu yang tepat, membuat catatan pelatihan tetap terbaru, dan membayar tagihan. Recross Administration. Yang pertama itu ada lokasi pesan, akomodasi, penyegaran makanan, kesetaraan, dan pelatih. Yang A, ketika Anda melakukan pemesanan, pastikan Anda memiliki tanggal pilihan Anda, ditambah beberapa tanggal alternatif. Yang B, Anda harus sudah memiliki persyaratan yang tercantum pada spesifikasi kursus Anda. Akhirnya, tegaskan tanggal dengan pelatih Anda. Yang kedua, siapkan perjanjian kerja. Yang A, pelatih atau staf memberitahu administrator pelatihan tentang pekerjaan yang dapat dilatih pada masa mendatang. Yang B, administrator pelatihan menyusun perjanjian kerja bernomor. Yang C, tanda tangan untuk pembayaran diperoleh. Yang ketiga, menyiapkan daftar kursus. Yang A, harus ada daftar untuk setiap kursus. Ketika selesai itu harus menunjukkan. Yang B, meskipun hanya satu orang yang memiliki daftar, informasi harus tersedia bagi siapa saja yang memiliki kebutuhan untuk mengetahuinya. Pre-cost administration. Poin selanjutnya mendapatkan nama yang benar. Persepsi kualitas pelanggan bergantung pada apakah yang diperlukan pemasok. Untuk memastikan detail yang benar, perincian yang penting bagi pemasok yang akan dianggap sepele. Salah mengeja nama siswa adalah contohnya. Meskipun mungkin sepele seperti mengeja nama dengan TT bukan T, siswa akan membentuk segera dan kukuh persepsi dari kualitas kursus. Mendapatkan nama yang benar tidak sederhana. Sering bergantung pada pelatihan awal untuk ejaan nama yang benar. Ini adalah kesalahan yang pertama. Permintaan pelatihan dapat melewati banyak tangan sebelum mereka mencapai departemen pelatihan. Itu juga yang mengejutkan beberapa banyak manajer yang tidak tahu ejaan yang benar dari nama karyawan mereka. Sebagai sumber informasi yang baik adalah Direktorat Telepon Internal. Meskipun tidak terwujud, orang mengeluh jika nama mereka tidak sesuai dalam direktorat. Seringkali direktorat ini hanya memiliki inisial dari depan, dan inilah menyulitkan untuk membedakan antara puncak ejaan yang sama. Hal ini juga sulit jika saja harus dijalankan pada nama peserta dasar. Untuk catatan pribadi adalah sumber yang paling akurat. Ketika catatan ini berhubungan dengan nama-nama formal, mereka adalah is berguna. Atau catatan kecil, ketika orang lebih suka menggunakan nama tengah atau nama panggilan.
Satu-satunya cara yang sangat mudah untuk mendapatkan hak nama adalah untuk meminta orang-orang sendiri. Hal ini tidak perlu berat jika proses administrasi menggunakan formulir pendaftaran. Poin selanjutnya, konfirmasi tempat. Informasi tempat mereka pada mereka secepat mungkin. Jika mereka akan memesan tanggal dan buku harian mereka. Untuk menginformasi para calon dan manajer mereka pada tanggal kursus juga wajib atau perlu menginformasikan wakil pelatihan lokal. Informasi tempat mereka pada mereka secepat mungkin jika mereka akan memesan tanggal dalam buku harian mereka. Cadangan juga harus memblokir tanggal dalam buku harian mereka. Poin selanjutnya, pastikan tujuan sudah penuh. Administrator pelatihan harus terus mengawasi bagaimana tempat-tempat kursus sedang diangkat. Jika ada yang keluar, administrator memberitahu cadangan bahwa tempat sekarang tersedia. Poin selanjutnya, dengan mengurangi kemungkinan kegagalan. Penyebab utama tempat yang dibatalkan adalah tekanan kerja. Salah satu untuk biaya pembatalan adalah bahwa tempat yang tidak terisi adalah kesempatan yang terbuang. Ini mengurangi jumlah pelatihan yang dapat dilakukan karena biaya tempat kosong, hampir sebanyak tempat yang diajukan. Setidaknya biaya pembatalan akan membayar tempat tambahan di kursus lain. Kadang-kadang Anda harus membatalkan kursus karena ada terlalu banyak pembatalan. Selalu menganggap kursus dibatalkan sebagai kegagalan karena total kerugian dari pembelajaran dan sumber daya. Kemudian layak mengisi ulang seluruh biaya kursus dibatalkan untuk organisasi yang menarik orang-orang mereka dari kursus. Alasan lain untuk memperkenalkan biaya pembatalan adalah untuk memungkinkan manajer membuat keputusan yusunis apakah mereka harus menarik orang-orang mereka dari kursus. Misalnya, seorang manajer mungkin menarik seseorang untuk menulis laporan penting. Jika tidak ada konsekuensi, banyak manajer akan menaruh laporan itu di depan kursus. Namun, jika biaya pembatalan tempat adalah 1.500, maka para pejalan kaki dapat membuat keputusan bisnis mereka, apakah mereka ingin melanjutkan ataupun berhenti. Baiklah, saya Ingrid Sihaan akan melanjutkan, yaitu pelatihan memberikan konfirmasi kepada siswa yang hadir. Setelah kursus pelatih, harus memberikan daftar peserta kepada administrator pelatihan. Salinan kritik kursus juga harus dikirimkan ke administrator. Selanjutnya, mengubah catatan pelatihan, yaitu apa yang dapat dilakukan Departemen Pelatihan adalah memeriksa apakah nilai uang yang baik diperoleh, mengkoordinasikan tuntutan terpisah untuk jenis pelatihan yang sama, dan memastikan bahwa jumlah pelatihan yang diterima tidak kurang dilaporkan. Selanjutnya, analisis balapan kritis, yaitu kritik kursus dianalisis untuk tren dalam persepsi siswa kursus. Rincian tentang cara melakukan ini diberikan dalam bab 10, simpan analisis dan formulir kritik di file setidaknya selama 3 tahun. Selanjutnya, keuangan korapit, yaitu setelah kursus, administrator harus membayar faktur yang terkait dengan kursus. Pengisian ulang juga harus dibuat untuk tempat yang tidak dibatasi, pembatalan lesson, dan pekerjaan yang telah diselesaikan untuk organisasi lain. Baiklah, selanjutnya Bang Jeplin. Baiklah, saya akan menunjukkan dari teman saya yang tadi, yang dimana di sini slide berikutnya pre-course administration, yang dimana administrasi para kursus. Yang pertama, kirim formulir registrasi. Disimpulkan bahwa formulir harus memiliki nama kursus serta tanggal mulai dan berakhir kursus. Selalu merupakan ide yang baik untuk menempatkan tanggal dan hari. Ini membantu memperbaiki kesalahan dan menghindari kesalahpahaman. Selanjutnya, mengirimkan instruksi prakerja dan bergabung.
di mana mengirimkan instruksi para kerja dan bergabung selambat-lambatnya 2 minggu sebelum kursus. Tambah waktu jika siswa harus mengumpulkan informasi, banyak membaca, atau jika ada periode liburan sebelum kursus. Selanjutnya, kirimkan detail kehadiran kepada pelatih. Selama seminggu sebelum kursus dimulai, administrator harus mengirim pelatih nama-nama peserta atau salinan formulir pendaftaran. Selanjutnya, mengirim detail peserta ke pusat pelatihan. Seminggu sebelum kursus, administrator harus mengirim ke hotel atau detail pusat pelatihan peserta. Daftar ini mencakup nama delegasi dan malam yang mereka butuhkan, akomodasi, persyaratan kursus apapun, dan apakah mereka akan membutuhkan makanan dalam sebelum kursus. Selanjutnya saya ke teman saya. Mengontrol anggaran. Jumlah yang telah Anda habiskan perlu diperiksa secara berkala, sehingga Anda dapat mendeteksi penyimpangan dari rencana Anda sebelum menjadi masalah yang tidak dapat diperbaiki. Anda terkadang untuk dapat meneruskan sejumlah uang ke tahun depan untuk menutupi biaya ini. Jika tidak, Anda akan menemukan bahwa tidak ada uang untuk membayar mereka, atau bahwa Anda akan memiliki lebih sedikit uang untuk mendanai rencana pelatihan. Computer and Administration. Satu hal yang akan Anda perhatikan ketika Anda semakin terlibat dalam administrasi pelatihan adalah bahwa informasi yang sama terus muncul dalam keadaan yang berbeda. Ini berarti bahwa administrator menghabiskan banyak waktu untuk mengetik dan mungkin mengoreksi informasi yang sama. Justru keadaan inilah yang memungkinkan penggunaan komputer. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu tentang Facilities of Computerized Administration System. Nah, di mana suatu training administrasi membutuhkan itu adalah facility dari komputer, supaya memudahkan manusia itu dalam bekerja menggunakan training dalam komputer. Oke. Untuk membantu Anda menilai sistem tertentu, berikut ini adalah daftar fasilitas yang Anda harapkan atau dapat disediakan oleh sistem administrasi terkomputerisasi. Yang pertama adalah program planning. Nah, yang pertama itu program planning itu artinya kita merencanakan melalui satu program dengan menggunakan komputer, supaya akan memudahkan gimana sistemnya secara tahap bertahap atau step by step. Yang kedua adalah course booking, yaitu biaya pembookingan. Misalkan kalau kita melakukan suatu membooking fasilitas-fasilitas tertentu, kita harus merencanakannya dulu melalui program kita, baru kita melakukan namanya membooking. Terus yang ketiga adalah mengakomodasi administrasi kita supaya dapat kita melakukan suatu training dengan lancar. Yang keempat itu course documentation. Course documentation ini kita harus mendokumentasikan melalui biaya-biaya administrasi kita, dan bisa juga dilakukan kita melakukan suatu training yang dimana kita bisa sebagai trainer untuk mengobservasi, mewawancara, sebagainya dalam melakukan training kita. Yang berikutnya itulah charging. Charging ini berguna untuk ketika kita melakukan suatu training dalam sistem administrasi, itu membutuhkan waktu yang tidak selamanya lama, tapi bisa juga kita mempercepat waktu. Itu namanya charging. Statistik itu kita menggunakan SPSS seperti yang Anda ke semester depan berikutnya. Karena sistem statistik ini dengan menggunakan komputer itu akan sangat efektif ketika kita melakukan training dalam administrasi kita. Yang terakhir adalah training records. Nah,
training records ini kita akan melakukan training di mana kita akan merekam hasil training kita, di mana training administrasi itu sudah dapat dilakukan, maka kita dapat melakukan training secara bertahap, dan sesudah kita melakukan itu kita langsung merekam melalui alat fasilitas kita, supaya kita tahu apa saja yang kita lakukan untuk melakukan administrasi melalui rekaman kita untuk merencanakan ke depannya nanti. Baik, di sini saya akan memberikan suatu kesimpulan. Administrasi pelatihan adalah perekat dari proses pelatihan. 2 langkah lagi proses administrasi pelatihan, yaitu pre-course administration dan post-course administration. Pada pre-course administration ada beberapa poin, yaitu siapkan perjanjian. Di sini bisa dilihat di figur 7.3 halaman 150. Terus menyiapkan daftar kursus, mendapatkan nama benar, dimana ini untuk mengonfirmasi tempat dan memastikan kursus penuh atau tidak, menjaga pembatalan seminimal mungkin. Dan pada post course administration ada satu poin,